Shalom semua. Apa Shalom. kabar? Shalom. Shalom, Kak Jo. Shalom kalian. Puji Tuhan, terima kasih buat pujian penyembahan yang boleh membawa hadirat Tuhan malam hari ini. Santi, luar biasa. Buat semua yang hadir juga malam hari ini luar biasa. Kita akan melanjutkan tema Mutiara Kasih dalam bulan ini adalah penyertaan Tuhan yang tanpa batas. Luar biasa ya. Kalau kita mau lihat bagaimana penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kita. Dari mulai kita yang bukan apa-apa sampai hari ini tiba-tiba kita bergabung dengan setia di Mutiara Kasih. Hari ini kita bisa setia baca firman Tuhan. 1 hari 7 pasal. Sampai hari ini kita bisa terus ngalami Tuhan. Coba kita lihat siapa kita dulu. Semua karena kebaikan kemurahan Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Saya bersyukur banget hari ini, malam ini saya berada di Mutiara Kasih. Sehingga saya bisa terus diingatkan Tuhan, terus diingatkan akan kebaikan-kebaikan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan saya. Yang Tuhan percayakan dari mulai keluarga saya, anak-anak saya. Itu bagian dari penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saya sangat bersyukur saya bisa berada di Mutiara Kasih malam hari ini. Dan hari ini kita juga mau belajar. Kita bukan cuma mau jadi bukan hanya mau jadi pendengar, Bapak Ibu Saudara, tapi kita harus menjadi pelaku firman. Hari ini Tuhan mau ajarkan kita bagaimana kita bisa mengalami penyertaan Tuhan yang tanpa batas dalam pelayanan. Sebagai kita di sini sebagai murid-murid Tuhan, kita bukan cuma sebagai anak saja, tetapi hari ini kita posisikan kita sebagai murid. Artinya kita harus terus belajar. Tetapi bukan cukup belajar dan hanya belajar untuk memenuhi diri sendiri, kita harus juga melakukan. Seperti firman yang kemarin terakhir saya sampaikan bahwa kita harus melakukan setiap apa yang sudah diajarkan. Kita bukan cuma jadi pendengar, tapi kita melakukan apa yang sudah diajarkan Tuhan. Saya coba review lagi firman yang sebelumnya. Diambil dari Filipi 4 ayat 9. Filipi 4 ayat 9, saya hanya singgung saja ini. Filipi 4 ayat 9, demikian firman Tuhan. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka apa saudara? Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi bagaimana kita bisa mengalami penyertaan Tuhan? Apa yang udah kita pelajari di Mutiara Kasih, apa yang udah kita dengar, apa yang udah kita alami, kita harus lakukan. Karena apa? Kalau kita mau melakukan, maka Tuhan akan lakukan bagiannya, yaitu menyertai hidup kita. Nah, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini, saya ulangi lagi, bagaimana kita mengalami penyertaan Tuhan yang tanpa batas di dalam pelayanan kita. Bapak Ibu Saudara, pelayanan di sini bukan bicara hanya itu kan urusannya Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, itu urusannya Bapak Gembala, Ibu Gembala melayani. Melayani itu urusannya pengurus gereja. Melayani itu urusan ya level-level yang dalam gereja lah yang melayani gitu. Bapak Ibu Saudara, melayani adalah tugas orang percaya. Siapa orang percaya, saudara dan saya? Kita yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kita dikatakan sebagai orang yang percaya. Nah, inilah tugas penting kita sebagai orang percaya, itu melayani. Di mana ayat kebenaran firman Tuhannya? Matius 28 ayat 19-20. Ini terlalu sering digaungkan, diangkat firman ini. Tetapi inilah yang Tuhan mau nyatakan malam hari ini, bagaimana kita bisa mengalami penyertaan Tuhan yang tanpa batas dalam pelayanan. Ini utamanya, lakukan amanat agung. Bukan cuma lakukan, tapi tuntaskan amanat agung. Ya, kita buka dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yang sudah dapat boleh bantu saya baca satu orang. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Ludia. Ya, firman Tuhan berkata, karena itu pergilah. Ya, ini kata ini berarti perintah. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Kata senantiasa artinya tanpa batas. Aku menyertai kamu tanpa batas. Ya, kita bicara bagaimana kita bisa melayani Tuhan tanpa batas, bagaimana kita bisa mengalami penyertaan Tuhan tanpa batas dalam pelayanan kita. Firman Tuhan katakan tuntaskan amanat agung. Apa itu amanat agung? Lalu bagaimana caranya kita bisa menuntaskan amanat agung? Kita lihat ya, di sini poin yang pertama, bagaimana kita bisa menuntaskan amanat agung. Dikatakan firman Tuhan begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, kita bisa simpulkan kalau kita mau bicara tentang murid, berarti kita belajar. Artinya di sini firman Tuhan berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Sebelum kita menjadikan semua bangsa murid Tuhan, kita harus dimuridkan dulu. Hari ini, malam ini, bahkan selama berbulan-bulan setiap hari kita sedang dimuridkan dalam Mutiara Kasih. Bukan hanya itu saja, dalam pembacaan-pembacaan firman Tuhan kita setiap hari, Tuhan sedang muridkan kita secara pribadi, Dia mengajar kita. Ya, bahkan di dalam setiap minggu kita beribadah ke gereja, kita sedang diajar Tuhan setiap waktu, setiap saat. Oleh sebab itu, tugas kita sebagai orang percaya adalah memuridkan dengan cara bersaksi. Ya, poin yang pertama, kita harus punya hati dulu untuk bisa bersaksi. Bagaimana supaya kita bisa menuntaskan amanat agung? Poin yang pertama, kita harus punya hati untuk bisa bersaksi. Kalau kita nggak punya hati untuk bersaksi, rasanya sulit kita untuk mulai menuntaskan amanat agung ini. Saya bersyukur ya, ketika saya masuk di Mutiara Kasih, punya hati untuk bersaksi itu jadi lifestyle, jadi gaya hidup. Jadi bahkan saya mau bilang jadi DNA-nya di Mutiara Kasih Karunia. Itu udah mendarah daging. Artinya di dalam Mutiara Kasih Karunia ini bukan bicara tuh cuman teori, tetapi bicara tentang praktek. Ya, kita bisa lihat dari pemimpin rohani kita, Kakak Nali, setiap hari hambanya selalu rindu untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Kita bisa melihat, kita bisa mencontoh, kita bisa, bahkan saya melihat banyak sekali, bahkan setiap kita di sini punya kerinduan untuk bersaksi, untuk mengalami, untuk menyaksikan setiap pengalaman dengan Tuhan. Itu salah satu untuk kita bisa menuntaskan amanat agung, kita punya hati untuk bersaksi. Kita punya hati, ketika kita punya hati bersaksi, secara otomatis kita rindu untuk memuridkan. Kita rindu juga untuk bisa ada jiwa-jiwa yang bisa kita ajar, yang bisa kita bimbing, yang bisa kita tuntun, supaya dia bisa mengenal akan kebenaran. Bahkan dia bisa masuk ke tahap berikutnya nanti, yaitu dibaptis ya. Tapi kita masuk dalam poin yang pertama dulu, harus punya hati untuk bersaksi. Kemudian secara otomatis akan memuridkan. Ya, dengan cara apa? Memberitakan Injil. Dalam setiap momen kehidupan saya belajar juga. Saya ingat Bapenlu pernah bersaksi begini, saya setiap hari sama istri sepakat duduk berdoa minta jiwa. Sepakat minta hari ini ketemu sama orang-orang yang rindu untuk Tuhan, jamah rindu untuk Tuhan, untuk ngalami Tuhan, untuk dengar kebenaran. Saya dari sana saya sama istri merenung, luar biasa ya. Ayo kita lakukan hal yang sama. Karena dengan begitu kita akan punya hati untuk terus bersaksi, punya hati untuk terus memuridkan dan memberitakan Injil. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15, firman Tuhan berkata demikian. Lalu ia berkata, ia di sini I besar berarti Yesus. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi mengapa kita, salah satu bagaimana supaya kita bisa mengalami penyertaan Tuhan, kita lakukan perintahnya, yaitu pergi beritakan Injil kepada segala makhluk. Ini menjadi penting, karena kata penyertaan Tuhan itu akan secara otomatis aktif ketika kita mulai melakukan ini. Ketika kita mulai memberitakan Injil, kita mulai bersaksi, kita mulai memuridkan. Itu secara otomatis itu aktif.
Artinya kita bisa mulai melihat day by day, step by step. Kenapa? Ada roh yang menuntun. Sehingga kita bisa melihat, oh perjalanan kita sudah sampai mana. Kita melihat bagaimana Tuhan menuntun perjalanan kita. Yang penting melangkah, tadi lakukanlah firman itu, apa yang kita sudah dengar, lakukan. Jadi kita harus punya hati untuk bersaksi. Diteguhkan lagi dalam surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, ini pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus di Kolose 1 ayat 28. Kolose 1 ayat 28, firman Tuhan berkata demikian. Dialah yang kami beritakan, D-nya besar berarti Yesus. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi tujuannya supaya kita bisa menuntaskan amanat agung, yang poin yang pertama kita punya hati untuk bersaksi, supaya apa? Bagaimana caranya? Menasehati. Firman Tuhan berkata, apabila tiap-tiap orang kami nasehati. Kalau kita lihat ada sesuatu yang salah, menjadi bagian dan tanggung jawab kita ketika kita tahu kebenaran tapi kita tidak melakukan, kita tidak menasehati, kita tidak memberitahukan kebenaran itu, kita adalah orang yang berdosa. Jadi ketika kita tahu kebenaran, buka kebenarannya, mari beritakan kebenaran itu. Beberapa waktu saya ingat sama istri saya, dia dapat mimpi sesuatu. Saya tahu, percaya kalau memang diuji ini sebuah kebenaran, maka kebenaran ini harus disampaikan kepada apa yang dimimpikan ini. Jadi ketika kita dapat sesuatu, kita digelisahkan Tuhan ketika apa yang disampaikan, apa dalam kehidupannya. Ya, kita juga ada teman bekerja di rumah juga, dan dia masih dibilang teman daripada Echa, dia bantu kami di sini. Ketika hari-hari ini dia hidupnya mulai kelihatan menjauh dari Tuhan. Tugas kami sebagai yang tahu kebenaran, yang belajar kebenaran, bahkan memberitakan kebenaran, tugas kami menegur dan menasehati dengan kasih. Jadi itu yang kami lakukan juga. Kami menasehati, dan tiap-tiap orang kami ajari dengan segala hikmat. Jadi bukan mengajar dengan kesombongan rohani, bukan mengajar dengan sok tahu, tetapi di sini firman Tuhan katakan mengajari dalam segala hikmat. Jadi bagaimana kita bisa memuridkan, bersaksi, memberitakan Injil, kita harus belajar untuk menasihati ketika tahu kebenaran. Kita juga harus belajar untuk mengajari di dalam segala hikmat. Jadi bukan dengan apa yang kita anggap baik, tetapi hikmat di sini hikmat yang Tuhan taruh. Oleh sebab itu kita harus minta tuntunan Roh Kudus dalam kita berbicara, dalam menyampaikan, dalam menasehati. Tujuannya ini untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Tujuannya untuk kesempurnaan di dalam Kristus. Artinya Kristus semakin sempurna di dalam hidup setiap kita, baik kita yang memberitakan Injil maupun orang yang diberitakan, semakin sempurna hidupnya di dalam Kristus. Jadi saya melihat bagaimana kita bisa mengalami penyertaan Tuhan, yaitu kita harus punya hati untuk bersaksi, untuk memuridkan dan memberitakan Injil. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami penyertaan Tuhan yang tanpa batas dalam pelayanan. Poin yang kedua, kita belajar bagaimana menuntaskan amanat agung, yaitu kita punya hati buat jiwa-jiwa. Ya, firman Tuhan berkata masih di Matius 28 ayat 19, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Setelah kita punya hati untuk bersaksi, punya hati untuk memuridkan, punya hati untuk memberitakan Injil, tahapan selanjutnya kita harus juga punya hati untuk jiwa-jiwa, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kita harus punya hati ketika kita nggak bisa gelisah ketika melihat ada jiwa-jiwa di luar sana yang terhilang. Ya, kita harus punya hati untuk bawa setiap jiwa-jiwa yang terhilang itu datang kepada Tuhan. Saya ingat juga di Komsel ada salah satu orang tua murid daripada Shalom di sekolah, kebetulan masih teman dari istri juga, tapi dia punya watak, kebiasaan, karakter yang kurang baik. Bahkan suaminya juga percaya akan hal-hal yang okultisme gitu ya, perdukunan dan seterusnya. Tapi bahkan dengar cerita bahwa istrinya ini ya mama dari teman Shalom, ini dia punya masalah di antara orang tua murid yang lain gitu. Sehingga mereka semua mengucilkan nih temannya Echa ini. Sampai
saya berpikir justru di sini kesempatan kita untuk menangkap dia, untuk bisa dibawa kepada Tuhan, mengenal kebenaran dengan benar. Jadi bukan sebaliknya kita menghakimi orang-orang yang seperti itu karena merasa diri sudah benar, tapi justru kita harus punya hati buat merangkul mereka. Sebagian orang yang lain menjauhi, tapi kita yang tahu kebenaran, kita harus merangkul dengan kasih dan membawa dia kepada kebenaran. Jadi poin yang kedua adalah kita harus punya hati buat jiwa-jiwa. Supaya apa? Supaya bisa dibaptis. Ya, firman Tuhan berkata, baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi untuk sampai kita membawa jiwa untuk dibaptis, kalau kita nggak punya hati buat jiwa-jiwa, maka kita nggak akan mungkin bisa bawa jiwa untuk dibaptis. Markus 16 ayat 16, demikian firman Tuhan berkata, siapa yang percaya akan dibaptis, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi sebagai orang percaya, dibaptis menjadi hal yang penting, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya pastikan kita semua yang ada di Mutiara Kasih sudah dibaptis. Karena kita sebagai orang percaya, firman Tuhan berkata, siapa yang percaya, yang pertama tuh harus percaya dulu. Dan yang kedua dibaptis akan diselamatkan. Jadi kalau kita nggak percaya, kalau kita percaya nggak dibaptis, kita harus selesaikan. Ayo baptis. Jadi sebagai orang percaya harus dibaptis. Ya, siapa yang sudah percaya kepada Kristus, dia harus dibaptis. Maka dia akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya, ya sudah, hukumnya tetap dia akan dihukum. Dia akan menerima kebinasaan yang kekal. Ya, jadi ini penting buat kita ketika kita melihat jiwa-jiwa di luar sana, kita rindu supaya mereka juga menerima keselamatan. Ayo, bawa jiwa-jiwa ini buat Tuhan, supaya mereka boleh menjadi semakin percaya dan mengambil keputusan untuk dibaptis. Jadi dibaptis bukan menyelamatkan, percaya yang menyelamatkan. Jadi yang pertama yang kita harus ingat bahwa supaya kita bisa diselamatkan bukan karena baptisan, tetapi karena kita percaya, mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, maka kita akan meresponi, kita melakukan tindakan respon iman percaya kita dengan dibaptis. Nah, firman Tuhan berkata, kalau kita lakukan itu, maka kita akan diselamatkan. Jadi, Bapak Ibu Saudara, kita harus punya hati. Bagaimana kita bisa menuntaskan amanat agung? Kita harus punya hati buat jiwa-jiwa, Bapak Ibu Saudara. Sehingga penyertaan Tuhan itu luar biasa. Karena kita berpikir, waduh bagaimana ya? Kerap kali kita ditolak setiap kali kita memberitakan Injil, setiap kita mau ajak ke komsel, setiap kita mau doakan, selalu ditolak, selalu menghindar. Bapak Ibu Saudara, jangan mudah menyerah. Kita terus bawa dalam doa. Karena perjuangan itu nggak cukup seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun. Tuhan juga mau lihat kesetiaan kita, bagaimana kita punya hati buat jiwa-jiwa itu, bagaimana kita tetap setia mendoakan walaupun kondisinya kita selalu ditolak. Ada salah satu seorang penjual nasi, apa namanya itu ya, pecel, nasi pecel di sekitar Pamulang ini. Saya sama istri suka datang ke sana, saya suka makan di sana karena emang enak pecelnya. Terus sekali waktu saya melihat, ini jiwa nih, orang Chinese. Terus saya coba tanya, Cece gereja di mana, Ce? Oh, saya nggak gereja, semenjak pindah di sini, saya usaha di sini, saya nggak gereja. Tapi dulu saya di Surabaya gereja, aktif di komsel. Oh, di komsel ya, Ce? Gabung aja ke komsel kita, Ce. Kita juga ada komsel. Bapak Saudara, saya sudah introduce, kemudian tapi ya namanya orang baru ketemu ya. Tapi saya percaya pada saat itu Roh Kudus cuma ingatkan, doakan. Jadi saat itu saya sebelum pulang makan dari tempat itu hari yang pertama saya ketemu dengan ownernya ini. Sebelum pulang saya doakan. Saya bilang, kita doakan. Setelah doakan, kita pulang. Saya sering datang ke sana, bolak-balik, makan, sarapan sama istri. Dan setiap kali hari mau komsel, saya selalu undang. Ce, besok datang komsel, Ce, jam segini. Kalau ini, nanti saya jemput. Iya, terima kasih. Minggu depannya lagi, Ce, datang komsel, Ce. Iya, terima kasih. Kemarin terakhir, Ce, ada Natal komsel, Ce. Datang, Ce. Iya, lain kali. Tetap lakukan itu dengan setia. Karena saya percaya waktu saya juga bukan cuma sekedar invite, tapi saya juga doakan dalam pokok-pokok doa saya, jiwa ini. Dan saya percaya pada waktunya Tuhan, dia akan datang. Jadi, kita tetap harus melakukan bagian kita. Kita harus punya hati buat jiwa-jiwa.
Supaya apa? Supaya setiap mereka datang kepada Tuhan memberi diri mereka. Dan sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran. Nah, poin yang ketiga dari amanat agung kita ini adalah, ini yang paling terutama Bapak Ibu Saudara. Kita harus punya hati untuk jadi teladan. Ya, kita harus punya hati untuk jadi teladan. Firman Tuhan berkata begini di ayat 20-nya. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Firman Tuhan bilang ajarin. Jangan cuman jago di mulut, jangan cuma jago khotbah, tapi juga ajarin. Dalam apa? Dalam kehidupanmu, dalam tindak tandukmu, dalam perilakumu. Jadi teladan, saya simpulkan. Jadi bagaimana supaya kita bisa menuntaskan amanat agung? Kita jadi contoh, kita jadi teladan. Kita jadi gambarannya Kristus. Orang lihat hidup kita seperti orang lihat Kristus. Jadi yang ketiga ini penting diteguhkan dalam Yohanes 13 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi bagaimana kita bisa jadi teladan? Ya contohlah Tuhan Yesus, karena dia sendiri sudah menjadi teladan buat kita. Bagaimana kita bisa menjadi teladan? Ya kita harus kenal pribadinya. Kita harus bangun hubungannya, kita harus cari tahu tentang dia lewat mana kebenaran firman-Nya. Jadi bagaimana kita bisa segambar dan serupa dengan Tuhan? Ya kita bangun hubungan. Kita harus belajar kebenaran tentang siapa Yesus, bagaimana apa yang dia lakukan, dia kerjakan. Dalam apa kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu bacalah firman-Nya setiap hari, belajar. Lalu apa tandanya kalau kita telah menjadi teladan dan telah melakukan firman Tuhan? Markus 16 ayat 17 sampai 18 demikian firman Tuhan. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Apa tandanya kalau misalnya kita sudah menjadi teladan? Firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Apa tandanya? Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Sebagai orang percaya, kita udah belajar kebenaran firman Tuhan. Kita udah setiap hari kita belajar, setiap hari kita dengar. Firman Tuhan katakan juga supaya kita punya hati buat jiwa-jiwa. Kita jangkau jiwa-jiwa. Tapi juga Tuhan mau kita lakukan bukti nyatanya, demonstrasinya. Sebagai orang percaya, firman Tuhan katakan, mereka akan mengusir setan demi namaku. Ini tanda-tandanya. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Ini bisa dua persepsi bahasa baru. Bahasa baru bisa dipersepsikan sebagai bahasa roh. Artinya kita akan menerima karunia bahasa roh, bahasa yang baru. Dan juga bisa diartikan kita bisa berbahasa, punya hikmat, punya kata-kata yang baru yang nggak pernah kita katakan sebelumnya. Itu bahasa baru. Itu kata-kata baru juga gitu ya. Jadi kita bisa bicara ini bukan cuman konteksnya bukan hanya bahasa roh, tetapi juga kita dalam berbicara tiba-tiba seketika kita punya hikmat untuk berkata-kata, berbicara, menasehati dengan kata-kata yang nggak pernah kita pakai sebelumnya. Dan itu hikmat yang dari Tuhan. Ya, jadi ciri-cirinya itu kita bisa mengusir setan demi nama Tuhan, kita berbicara dengan bahasa roh, ataupun kita bisa berbicara dengan penuh hikmat. Berikutnya di ayat 18, mereka akan memegang ular. Artinya apa? Ular tidak menguasai hidup kita. Ancaman tidak menguasai hidup kita, tapi kita menguasai ancaman-ancaman, intimidasi dari kuasa jahat. Ular menggambarkan iblis. Jadi kita pegang kendali iblis, bukan kita dikendalikan iblis. Ciri-cirinya orang percaya itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus kendalikan kuasa-kuasa kegelapan yang ada di sekitar kita. Ya, mereka memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan dapat celaka. Celaka dihindarkan dari hidup setiap orang percaya. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Itu tanda-tandanya. Tanda-tandanya kita menjadi teladan. Kita harus buktikan itu dalam kehidupan kita bahwa kita bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Pertanyaannya, penyertaan Tuhan atas kita sesungguhnya bukan hanya untuk kepentingan kita. Jadi kalau kita bicara masalah penyertaan, kesannya tuh semuanya itu untuk kebutuhan kita. Oh, Tuhan sertai supaya saya dilindungi, supaya dijauhkan dari segala yang jahat. Penyertaan Tuhan tuh supaya keluarga saya aman, utuh, pekerjaan, pelayanan, semua dalam proteksi perlindungan Tuhan.
Bapak Saudara, iya memang itu diberikan kepada kita. Tapi ada yang utama. Penyertaan itu diberikan buat kita sebagai orang percaya. Yaitu untuk menuntaskan amanat agung. Jadi bukan cuma sekedar buat kita, tetapi ada perlindungan Tuhan yang lebih besar, penyertaan yang lebih besar dalam pelayanan, dalam menuntaskan amanat agung. Supaya kita bisa punya hati untuk terus bersaksi. Ketika kita bersaksi, orang mulai mau timpukin kita. Ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Ketika kita mau memberitakan kebenaran, ada orang-orang yang berusaha untuk, mungkin di belakang berusaha untuk menjatuhkan kita. Ada perlindungan Tuhan. Kemudian buat jiwa-jiwa, berapa banyak jiwa yang menolak, akhirnya membuat sebuah viral. Kristenisasi. Ada perlindungan Tuhan. Saya percaya itu. Dan supaya kita bisa menjadi teladan juga. Memang berat, tetapi ada penyertaan Tuhan. Untuk kita bisa, ya tadi saya bilang, mengusir setan. Supaya kita bisa berbahasa roh. Supaya kita bisa memegang kendali kuasa jahat. Supaya kita bisa diluputkan dari segala malapetaka. Dan setiap orang yang sakit, kita bisa sembuhkan. Secara teori itu gampang, tetapi secara praktek itu sulit. Tetapi firman Tuhan berkata, aku akan menyertaimu. Kapan? Senantiasa. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku akan menyertaimu tanpa batas dalam pelayananmu. Tapi engkau harus lakukan ini. Engkau harus punya hati untuk bersaksi, hati untuk memuridkan, hati untuk memberitakan Injil. Kamu harus punya hati buat jiwa-jiwa, untuk bawa jiwa-jiwa datang kepadaku. Punya hati untuk jadi teladan, jadi contoh, menjadi segambar dan serupa Kristus dalam hidup kita. Maka penyertaan Tuhan dalam pelayanan kita akan menjadi sempurna selama-lamanya. Pertanyaannya sekarang, mungkin nggak dengan kekuatan kita? Nggak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Tapi ada janji Tuhan. Ini ayat yang terakhir. Mari kita buka dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Ini firman yang sudah saya bacakan, yang sudah kita dengarkan juga di minggu yang lalu. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Mungkin nggak sih kita melakukan semua hal yang besar ini, amanat agung Tuhan kita? Saya mau bilang mungkin. Kenapa? Yuk kita baca. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Bapak Saudara, ini janji Tuhan. Tuhan akan berikan kita penolong yang lain. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya Dia menyertai kamu sampai kapan? Selama-lamanya. Sampai kapan? Tidak terbatas. Yaitu siapa? Roh kebenaran. Siapa roh kebenaran? Dunia tidak bisa menerima Dia. Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Yaitu Roh Kudus. Tetapi kamu mengenal Dia. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji nama Tuhan. Jadi saya simpulkan bagaimana kita bisa mengalami penyertaan Tuhan tanpa batas dalam pelayanan kita. Kata yang utama adalah mari kita tuntaskan amanat agung. Bagaimana caranya kita bisa menuntaskan amanat agung? Kita harus punya hati untuk bersaksi, ya, memuridkan, memberitakan Injil. Kita harus punya hati buat jiwa-jiwa datang bawa kepada Tuhan. Dan kita harus punya hati untuk jadi teladan dalam mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Dan pegang janji Tuhan, kita nggak sendiri. Akan ada roh penolong yang akan menyertai kita tanpa batas. Menyertai kita selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat melihat Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu, saudara dan saya, mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan.